Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami aturkan selamat siang kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan tentunya kami ucapkan selamat siang kepada rekan-rekan peserta yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung melalui tautan Zoom. Selamat siang rekan-rekan, selamat bergabung, dan tentunya rekan-rekan harus berpartisipasi dari awal sampai akhir dari kegiatan kali ini. Dan perkenalkan, saya Estu Kakung selaku perwakilan dari Dimas Diajeng Bantul yang akan memandu rangkaian acara Bincang Istimewa Siap Action Series pada kesempatan kali ini. Dan sedikit akan saya jelaskan pada rekan-rekan peserta bahwa Bincang Istimewa Siap Action ini merupakan program edukasi kepada beragam segmen komunitas ataupun masyarakat yang mendorong pembinaan berkelanjutan melalui literasi digital. Tentunya luar biasa sekali program yang digalakan ini, dan tentunya harus memacu semangat rekan-rekan dalam meningkatkan pariwisata di daerah masing-masing. Dan tentunya Bincang Istimewa Siap Action kali ini berkolaborasi dengan Siberkreasi, Bina Berkarya, Putri ataupun Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, BPPDDIY, dan didukung oleh Art2Go serta Insta Perfect. Dan diorganize oleh Grid Network Indonesia dengan tema spesial Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Minat Kunjung ke Desa Wisata Budaya. Luar biasa sekali tentunya program yang digalakan dan didukung oleh vendor-vendor ataupun instansi terkait para stakeholder yang ingin memajukan pariwisata di daerah istimewa Jakarta tentunya. Dan pada siang kali ini izinkan saya untuk menyapa ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Kami aturkan selamat siang kepada Bapak Jati Bayu Glopo SHM Hum. Ini selaku tuan rumah ya Bapak ya. Terima kasih. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum. Sehat ya Bapak Jati. Alhamdulillah, insya Allah. Dan yang kedua kami aturkan selamat siang kepada Bapak Yanuar Satrio Insana Putra. Ini dosen Stipram Yogyakarta. Ya, luar biasa datang perwakilan akademisi ya Pak ya, Pak Rio. Dan juga yang terakhir Bapak Hari Rahmadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak Hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan praktisi langsung ataupun pemilik dari travel agent, Abra Wisata, Travelindo, dan konsultan pariwisata. Luar biasa. Teman-teman peserta ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini, mereka merupakan penggerak langsung pariwisata yang ada di Bantul maupun yang ada di Yogyakarta. Dan sebelum itu, rekan-rekan ini ada kabar menarik karena buat rekan-rekan yang nanti berhasil memberikan pertanyaan terbaik dan mengikuti dari awal sampai akhir sesi, nanti akan mendapatkan e-wallet sebesar 50.000. Jadi pastikan rekan-rekan itu nanti menyimak dan memberikan pertanyaan dari ketiga narasumber yang sudah berikan. Silakan nanti bisa dicantumkan dalam chat box dan nanti tentunya akan dilihat oleh panitia dan pertanyaan terbaik akan kami pilih dan Anda berhak untuk mendapat e-wallet sebesar 50.000. Jadi silahkan untuk rekan-rekan, kerabat, keluarga, dan insan pariwisata yang mungkin pada saat ini belum bergabung, silahkan boleh diajakin ya rekan-rekan peserta ya.
Dan untuk memacu semangat kita, cinta rasa tanah air kita, sebelum memasuki acara selanjutnya, akan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada rekan-rekan peserta kami mohon untuk dapat menyalakan kamera. Dan ketika ikut menyemarakan semangat perjuangan menghargai para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Dan ada informasi menarik lagi untuk rekan-rekan yang tergabung dalam Tautan Zoom, bahwa rekan-rekan yang nanti berhasil mengikuti series ini, karena ini merupakan series ya, jadi akan ada kegiatan lagi setelah ini, rekan-rekan nanti akan mendapatkan door prize dari Artugo, yaitu peralatan elektronik. Jadi pastikan pantengin terus karena akan ada kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Dan sebelum kita memasuki acara luar biasa pada kesempatan kali ini, bersama-sama akan kita dengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, yakni dari Bapak Samuel Abrijani Pangarban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna.
Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Samuel Abidjani Pangarpan yang sudah memberikan digitalisasi turisme kepada kita semuanya. Dan kembali akan kita dengarkan sambutan dari Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia ataupun akan disampaikan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi atau Putri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingin mengajak insan pariwisata dan masyarakat untuk terus menjaga pemulihan sektor pariwisata melalui beragam hal. Salah satunya pada bidang destinasi pariwisata dan usaha taman rekreasi. Putri dimaksudkan sebagai wadah bersama dalam usaha pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan bidang kepariwisataan, khususnya bidang daya tarik wisata, dan taman rekreasi dengan segala aspek pada setiap destinasi. Melalui agenda hybrid webinar, Bincang Istimewa Siap Action, obrolan wisata, kami ingin berbagi informasi serta edukasi sebagai bagian dari upaya membangkitkan industri pariwisata secara menyeluruh. Terima kasih kami ucapkan untuk mitra dari berbagai sektor yang telah mendukung seperti cyber kreasi dengan program literasi digital, mitra akademisi hingga para pelaku pariwisata yang telah ikut bergabung untuk menambah wawasan agar dapat makin cakap digital. Semoga obrolan wisata ini dapat menjadi sarana baik untuk terus meningkatkan motivasi bagi insan pariwisata dan ekonomi kreatif dimanapun berada. Terima kasih, saya akan menutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke Yogyakarta mainnya ke taman rekreasi. Perginya bersama keluarga dan orang terkasih.
Ayo kita perbanyak literasi agar dapat berkarya dan berbagi kasih. Matur nuwun, salam rahayu. Luar biasa sekali tadi ditutup dengan pantun yang tentunya menambah semangat kita pada kesempatan kali ini ya. Sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Samuel dan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro harus memacu kita dalam meningkatkan industri pariwisata tentunya. Dan pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki acara selanjutnya ya, ketiga narasumber kita sudah tidak sabar ingin membagikan ilmunya di sini. Namun sebelum itu kita harus mengabadikan momen kali ini. Jadi saya harap kepada rekan-rekan peserta mohon untuk dapat on cam, dihidupkan kameranya, tunjukkan pose terbaiknya karena kita akan capture nih. Jadi silahkan rekan-rekan peserta bisa dihidupkan kameranya sekarang dan nanti saya akan hitung sampai 3. Jadi harus hidupkan kamera, pose terbaik, siap di capture. Gitu ya. Sudah siap teman-teman? 1, 2, 3. Luar biasa. Pastikan tadi posenya sudah baik dan sekarang sudah siap untuk mengikuti pembicara kita pada kesempatan kali ini. Kalau tadi sudah foto, sekarang siap untuk mendengarkan. Mendengarkannya lebih baik itu on cam juga ya teman-teman ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, jangan disambi-sambi dengan kegiatan yang lain. Karena teman-teman harus mengikuti nih ketiga speakers kita pada kesempatan kali ini merupakan praktisi pariwisata langsung yang tentunya terjun langsung dalam industri pariwisata. Dan saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta, jangan lupa untuk presensi ataupun absensi kepada link yang sudah dibagikan. Dan bagi yang ingin memberikan pertanyaan, itu nanti bisa langsung dibagikan di chat box dan nanti akan langsung dipilih oleh rekan-rekan panitia ya. Dan kemudian untuk pemenang door prize, baik dari Artugo dan e-wallet tadi, sebesar 50.000 itu ada di akhir. Jadi teman-teman peserta harus mengikuti dari awal sesi sampai akhir sesi nanti. Sudah siap teman-teman untuk mengawali kegiatan kali ini? Tentunya bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Digitalisasi pada sektor pariwisata mampu memberikan banyak manfaat ke banyak industri. Kehadiran internet memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap penghematan biaya operasional dan penggunaan waktu. Digitalisasi khususnya pada sektor pariwisata juga mampu memberikan banyak manfaat. Tapi di sisi lain, itu ada potensi masalah dalam rangka menyasar pasar yang potensial. Khususnya pada daerah-daerah yang dengan potensi wisata yang luar biasa. Perlu dibangun sarana dan konsep pemasaran yang baik, matang, dan tidak ala kadarnya. Namun menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara destinasi wisata mengoptimalisasikan penggunaan internet untuk menunjang promosi pariwisata di daerah. Bagaimana kesiapan jaringan internet yang ada di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang tidak memiliki dukungan dalam infrastruktur internet. Terutama di era digitalisasi saat ini, di mana kita sudah masuk dalam tahap industri 4.0 dan menuju society 5.0. Dan pada kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Pak Jati Bayu Broto SHM Hum selaku Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Luar biasa Bapak, bagaimana menanggapi digitalisasi turisme yang ada pada kali ini? Terima kasih Mas Restu. Yang pertama kami warga masyarakat Bantul sangat bersyukur bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, menganugerahkan alam yang luar biasa di Kabupaten Bantul ini. Hamparan pegunungan yang hijau, yang sejuk dengan view-nya yang sangat luar biasa indahnya. Kemudian hamparan pantai yang luas, lengkap dengan gumuk pasir yang merupakan salah satu keunikan dunia juga ada di Parangtritis melalui gumuk pasirnya. Juga Kabupaten Bantul kita bersyukur mempunyai sejarah yang luar biasa. Berdirinya Kerajaan Mataram diawali dari wilayah Kabupaten Bantul ini. Dan ini juga mewariskan suatu budaya adiluhung yang luar biasa. Mulai dari budaya unggah-ungguhnya, toto kromonya, budaya bergotong royongnya, kemudian juga budaya
budaya yang berupa kesenian-kesenian yang luar biasa banyaknya, budaya-budaya yang berupa kuliner dan lain sebagainya. Yang ini semua menjadi potensi yang luar biasa jika kita kemas menjadi destinasi wisata. Nah, oleh karena itu Pak Bupati melalui RPJMD-nya menjadikan pariwisata di Kabupaten Bantul ini menjadi salah satu sektor yang diharapkan nanti bisa menjadi penggerak, menjadi motor, menjadi lokomotif yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul. Tentunya bersama aspek-aspek yang lain. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pariwisata agar pariwisata ini betul-betul bisa menjadi lokomotif yang baik, bisa menggeret penumpang yang banyak, mensejahterakan banyak warga masyarakat melalui sektor pariwisata ini, tentu kami harus bersungguh-sungguh di dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Bantul. Yang kedua, kami menyadari betul bahwa ilmu pengetahuan teknologi informasi ini selalu berubah, selalu berkembang. Dan tentu perubahan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini akan mempengaruhi perilaku kehidupan manusia, mempengaruhi budaya peradaban manusia, termasuk di dalamnya mempengaruhi perilaku di dalam kepariwisataan. Nah, ini salah satu yang kita tangkap, salah satunya di dalam kami mengelola, memasarkan pariwisata di Kabupaten Bantul ini. Beberapa waktu yang lalu pemasaran kami masih secara konvensional ya, kita melakukan dengan cara-cara pameran keluar daerah dengan membawa berbagai gambar dan lain sebagainya. Yang ini sangat menguras waktu, pikiran, tenaga, biaya tentunya juga. Nah, oleh karena itu kami menyadari betul perkembangan internet ini sangat luar biasa dan kita harus bisa masuk ke sana, ya, masuk ke sana. Nah, kami memanfaatkan perkembangan komunikasi dengan digital ini, ya salah satunya dengan membuat lebih praktis lagi, membuat lebih enak, lebih cepat dan bisa terukur. Hari ini informasi apa bisa langsung ditangkap oleh masyarakat. Kami menyadari bahwa data kita di tahun 2018-an itu sudah kira-kira 90 juta itu kaum milenial, di mana kaum milenial ini yang ada di dalam dunia internet itu ya isinya itu. Sehingga kita menangkap dari sana dan pemasaran kita sudah banyak kita lakukan melalui sana, melalui digital ini. Baik melalui website yang ada, kemudian juga WhatsApp bisnis, juga medsos-medsos yang ada. Kita mempunyai Instagram, kemudian melalui Facebook, juga ada yang baru ini TikTok ini juga kita mengikuti dan lain sebagainya. Jadi kita siapkan tim untuk bisa masuk ke sana dengan harapan informasi-informasi terkait dengan wisata di Bantul bisa segera ditangkap oleh kaum milenial kita dan untuk bisa kemudian mengikuti, mendatangi berwisata ke Bantul. Meskipun kami juga tidak meninggalkan cara-cara promosi wisata bekerja sama dengan berbagai pihak, pelaku-pelaku wisata dari Asita, PHRI, kemudian juga komunitas gaet dan lain sebagainya. Ini tetap kita lakukan, tetapi memang pemasaran melalui digital ini sangat kami rasakan dampaknya sangat luar biasa, menjadikan semuanya lebih enak, lebih sederhana. Ya. Luar biasa Pak, jadi pemaparannya berkaitan dengan digitalisasi turisme yang ada di Bantul sendiri ya. ya Pak ya. Sedikit saya tangkap
melakukan pemasaran konvensional dengan menjalin kerjasama dengan para mitra, dan juga tadi ada pemasaran secara digital melalui sosial media ya Pak Ya. ya. Bagaimana dengan kesiapan Kabupaten Bantul sendiri Bapak, khususnya pada daerah-daerah yang punya potensi, tapi ternyata saat dipromosikan ke publik itu mereka belum mempunyai platform digital Pak. Jadi mungkin di Bantul, di pojok selatan itu ada wisata Pantai Parangtritis, tapi ternyata Pantai Parangtritis sendiri itu tidak memiliki platform digital. Dari Pak Jati seperti apa? Jadi sebetulnya beberapa waktu yang lalu kita sudah berupaya di setiap desa wisata yang ada di Bantul ini kita latih ya. Ada personel-personel dari masing-masing desa wisata yang kita ajak, kita latih untuk bagaimana bisa memasarkan desa wisatanya melalui digital ini. Tapi memang ya tidak semuanya bisa berhasil ya, karena ini juga bergantung dari kesiapan SDM juga. Hanya kebetulan memang kemarin beberapa waktu sudah kita persiapkan, tetapi kemudian ada pandemi ini di mana 2 tahun ini kemudian menjadi vakum, tapi nanti akan kita persiapkan lagi. Lalu memang ada wilayah-wilayah desa-desa wisata, destinasi wisata yang masih belum ada jangkauan internet ya. Maka ada beberapa yang kita bekerja sama dengan menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada melalui CSR-nya yang ada, seperti di wilayah Mangunan ini kita bekerja sama dengan Telkomsel untuk bisa membuat akses jaringan di sana. Kemudian yang ada di pantai-pantai selatan juga kami sudah kemarin bekerja sama menggandeng dengan PT PLN untuk memperkuat jaringan di sana. Nah, di samping itu juga kami Dinas Pariwisata ini mempersiapkan ruang podcast. Ruang podcast itu harapannya nanti kita akan mengajak para pengelola desa-desa wisata untuk kita ajak ke dinas di ruang podcast kita yang nanti akan kita siarkan agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat wisata. Dan ruang podcast ini kiranya mungkin kita agak mendahului mungkin baru di dinas, karena kami meyakini bahwa perubahan ini kalau kita hanya mengikuti perubahan maka kita akan terus tertinggal. Jadi kita harus menjemput perubahan itu, atau dengan kata lain kita harus bisa berinovasi. Ruang podcast ini salah satu inovasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk memfasilitasi desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul untuk bisa memasarkan keunggulannya masing-masing nanti melalui podcast yang kita siapkan di Dinas Pariwisata ini. Ini salah satu strategi kita, Mas. Luar biasa Pak Jati. Jadi ada ruang podcast ini teman-teman, ini merupakan bukti nyata bahwa Kabupaten Bantul itu berinovasi ya Pak ya, bagaimana menjemput digitalisasi turisme yang sedang marak pada kesempatan kali ini. Karena memang benar kita harus juga bekerja sama dengan CSR ataupun instansi terkait para stakeholder, karena untuk membangun digitalis tourism ini perlu bantuan ataupun kerjasama dari banyak pihak. Terima kasih Pak Jati, kita akan beralih sebentar Pak Jati, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kita harus beralih dulu nih ke Pak Yanuar Satrio Insana Putra. Ini merupakan dosen dari Stipram. Bagaimana Pak Rio ya, panggilannya Pak Rio, pada kesempatan kali ini selaku akademisi melihat digitalisasi tourism ini seperti apa? Monggo Pak Rio. Sebelumnya terima kasih, jangan panggil Pak dong Mas. Oh Mas Rio, siap. Enggak, jadi tadi saya udah mendengar juga dari Pak Jati, bagus banget ya, memang tujuannya. Kebetulan saya ini Pak, mohon maaf sebelumnya, saya mata kuliah saya tourism IT. Oh iya. Jadi saya memang, saya tuh memang anaknya S1 dan S2 saya memang teknologi informasi, IT, kemudian saya mengambil tourism untuk saya dalami. Begitu. Jadi saya mata kuliah ini tourism IT gitu. Jadi emang bagus banget. Jadi betul katanya Pak Jati juga, sebenarnya untuk teknologi itu ada 2. Jadi kalau kita nggak mau mengikuti, kita pasti akan ditinggalkan. Itu yang selalu saya kasih tahu ke mahasiswa, Mas. Jadi bagaimana supaya kita mengikuti apa yang sedang lagi naik daun,
yang lagi rame dan segala macam tuh kita mesti ikuti. Contoh adanya media sosial TikTok. TikTok sebenarnya semua apapun itu pasti ada dampaknya. Ada positif, pasti ada negatif juga gitu. Jadi tapi jangan kita nggak mengambil negatifnya gitu. Positifnya banyak banget gitu. Positifnya di TikTok itu kita bisa memasarkan tourism yang ada di Bantul dengan dengan video singkat dan segala macam, kita bisa sudah mendapatkan awareness yang sangat luas. Apalagi di TikTok itu memang algoritmanya dia memang agak luas banget dibandingkan dengan media sosial yang lain. Nah, kemudian tadi juga Pak Jati juga sempat bilang memang membuat podcast dan segala macam itu movement yang sangat baik gitu. Itu saya patut apresiasi Dinas Pariwisata Bantul itu membuat hal yang seperti itu ya, karena memang itu sangat bagus banget gitu. Karena memang seperti yang kita ketahui, memang di Bantul itu banyak banget tempat wisata memang Pak gitu. Kebetulan saya juga lagi ada project sama Desa Wisata Kelebet. Kalau Bapak tahu, Kelebet itu salah satu kan dia bukan tempat sih, produknya itu batik pahat, ya batik kayu. Nah, kemudian pada saat saya datang di sana sama kampus, saya pikir tuh infrastrukturnya memang belum jadi apa dan segala macam. Ternyata sudah jadi banget gitu Pak. Baik itu websitenya, baik itu YouTube, media sosial, semuanya udah jalan banget. Nah, akan tetapi di sana apa permasalahannya? Permasalahannya adalah desa wisata tersebut tidak ada SDM yang menghandle hal itu. Gitu. Jadi dia hanya buat saja, tetapi ya ditinggalkan saja. Begitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan mesti kita mesti kita memiliki SDM yang memang sangat bagus untuk menghandle hal tersebut gitu. Nah, karena kan memang untuk saat ini ada data yang mengatakan kebetulan waktu itu saya lagi penelitian, data mengatakan ketika kaum milenial ingin berkunjung ke suatu tempat atau desa wisata, dia akan mencari informasi 80% Pak. Jadi bayangin data segede itu, ketika dia misalnya mau ke Gumuk gitu. Ketika dia sampai di Gumuk, tapi pada saat itu hujan, kan jelek Pak. Gitu, maksudnya bukan jelek sih, maksudnya hitam dan segala macam. Sedangkan di fotonya kan dia view-nya putih dan segala macam gitu. Nah, akan tetapi dengan adanya info-info yang dia dapatkan di website, kemudian di media sosial, di YouTube dan segala macam, dia bisa mengetahui, oh ketika di selatan itu hujan, ada baiknya jangan dulu ke sana. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu mesti dikhususkan, diseriuskan seperti itu. Itu sih Pak tanggapan saya sebagai akademisi di sini gitu. Begitu. Luar biasa. Mas Rio ya ini jadinya manggilnya ya. Luar biasa Mas Rio tadi sudah melakukan kerjasama langsung dengan Desa Krebet ya. Berkaitan dengan optimalisasi seperti website dan lain sebagainya tadi. Kemudian saya ingin tahu nih Mas Rio, bagaimana Stipram sendiri itu berperan aktif dalam menyiapkan generasi yang siap dalam perkembangan potensi pariwisata. Iya. Untuk permasalahan itu ya kita memang di kampus ya kita sudah lama lah ya. Maksudnya Stipram sudah lama ada dengan di dunia tourism. Sudah pasti kita sudah memiliki path-nya untuk menuju ke sana gitu. Goals kita kan sudah pasti untuk mencetak mahasiswa yang base-nya itu adalah memiliki sadar wisata yang memiliki kualitas bagus, keilmuan pariwisata yang sangat bagus gitu. Dengan kita menyiapkan mata kuliah yang sesuai, silabus yang sesuai, dan kemudian ada banyak program juga. Ada tentunya kalau kuliah kan ada KKN, ada PKL, terus kemudian ada kunjungan ke luar negeri juga, visit dan segala macam. Itu juga supaya tujuannya apa? Tujuannya anak-anak supaya mengetahui bahwa di Indonesia itu seperti apa, kemudian di tempat yang dia visit itu seperti apa. Jadi tahu bagaimana menghandle tourism itu seperti apa. Kalau di Malaysia misalnya, kalau di Thailand, bahkan ada yang sampai Cina juga gitu. Jadi sampai di Indonesia dia mengetahui, oh Indonesia ini bagaimana cara untuk meningkatkan turismenya lagi dan segala macam gitu. Kita insya Allah kita memiliki niat juga untuk tentunya mahasiswa kita memiliki sadar wisata lah gitu. Jangan sampai ketika
contoh kayak KKN di kampus kita atau di Stipem itu adalah kita terjunkan ke desa wisata yang dimana dia membangun, bukan membangun sih, jadi apa ya istilahnya, menyempurnakan yang sudah ada. Jadi misalnya ada fasilitas-fasilitas umum dan segala macam yang belum maksimal, itu dibantu maksimalkan oleh tim anak-anak KKN ini gitu. Ada PKL juga di situ, dia bisa mengetahui bagaimana sih ketika kalian mendapatkan ilmu di kampus itu bukan teorinya saja. Jadi ketika dia mungkin kayak di dinas pariwisata sini, dia bisa PKL di sini, dia mengetahui oh di lapangan itu seperti ini dan segala macam begitu. Memang tujuan kita sih akan menciptakan mahasiswa pariwisata yang memang berkualitas seperti itu. Luar biasa ya tentunya apa yang disampaikan Mas Rio tadi, bahwa Stipram juga berupaya bagaimana menciptakan insan pariwisata sejak muda ya tentunya ya. Tadi ada program KKN dan PKL juga, bahkan sampai menembus ke luar negeri peserta sekalian, bagaimana pariwisata yang ada di Thailand semisal ataupun yang ada di Cina, dan bagaimana apakah bisa diterapkan di Indonesia, apakah bisa diterapkan di Jogja khususnya. Nah, itu merupakan partisipasi Stipram dalam menciptakan insan pariwisata di Jogja. Luar biasa Mas Rio, dan saya akan kembali beralih kepada speaker kita yang ketiga, Bapak Hari Rahmadi. Selamat siang atau selamat sore ya ini Pak ya? Siang aja biar semangat. Siang aja ya Pak, biar semangat ya. Selamat siang Pak Hari, ini merupakan praktisi langsung Pak, pemilik travel agent. Bagaimana Pak Hari menyikapi berkaitan dengan digitalisasi turisme yang pada saat ini digelarkan Pak? Ya, terima kasih Mas. Sebetulnya ada sesuatu yang sangat menarik ketika turisme ada, tetapi kemarin ada pandemi. Ya, pandemi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Karena di pariwisata itu intinya kan manusianya yang berpindah. Ya, manusianya yang berpindah. Bukan barangnya yang berpindah. Manusianya di sini dilarang melakukan perpindahan. Nah, pariwisata bagaimana? Kayaknya kan seperti itu. Nah, ini proses pembelajaran sangat luar biasa, terutama bagi pelaku-pelaku industri pariwisata. Saya garis bawahi bahwa pariwisata itu sebuah industri. Pariwisata itu sebuah industri. Artinya ada supply and demand. Ada perilaku wisatawan. Bagaimana, apakah masih bisa kita ngikuti dengan metode-metode sebelum adanya pandemi yang semuanya bisa dilakukan. Tetapi ketika setelah pandemi, perilaku wisatawan itu berubah. Dan ini sangat hati-hati sekali. Bagaimana menyikapi dengan industri, artinya di sini kan kita sebagai pelaku industri pariwisata, saya katakan industri ya, industri pariwisata, itu kan harus belajar lagi. Bagaimana cara mempengaruhi customer, calon wisatawan untuk bisa berkunjung. Kemudian bagaimana tren yang ada setelah pandemi dan lain-lain. Ini yang harus dipelajari ulang oleh semuanya. Karena metode teknik di dunia ini berbeda-beda. Segmentasi pasar untuk khususnya di Bantul kan berbeda dengan yang lain. Jadi pariwisata tidak usah all segment. Terutama di desa-desa wisata ya. Desa-desa wisata itu kan tidak semua. Yang pertama adalah aksesibilitasnya. Di sana punya potensi, di sana punya kekuatan SDM-nya, tetapi ternyata di situ tidak ada aksesibilitas ya. Nah, aksesibilitas ini merupakan hal yang paling utama. Tanpa aksesibilitas, kita tidak akan pernah bisa. Ini sudah kita uji coba beberapa kali. Oh, jalannya kecil. Nah, berarti harus pindah moda transportasi. Ketika pindah moda transportasi, penambahan biaya, penambahan waktu, dan lain-lain. Ini merupakan sesuatu yang khas sekali di industri pariwisata, bahwa kita tidak hanya mengatakan bisa potensi. Ini ada potensi, semuanya ada potensi. Tetapi punya daya tarik tidak. Kalau tidak ada daya tarik, sama juga kita jualan sebuah produk,
Pariwisata kan produk. Produk ini bisa mendatangkan orang, mendatangkan konsumen atau tidak. Orangnya siapa? Konsumennya siapa? Ya, ini merupakan satu yang sangat menarik sekali. Tidak bisa pariwisata itu all segment. Ini pariwisata ya untuk domestik, untuk asing, domestik nanti dibagi pelajar, mahasiswa, umum, ya dibagi lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan perilakunya wisatawan, keinginannya itu beda. Contohnya, kalau ibu-ibu disuruh jalan 1 kilo aja, kalau domestik ya gimana Bu kira-kira kalau jalan 1 kilo gitu. Maunya kan buka pintu mobil, di situ langsung jalan, bisa makan, bisa minum, bisa nonton gitu kan. Tapi kalau wisatawan asing kan tidak. Dia tahu. Gitu ya. Nah, dengan digitalisasi ini merupakan sesuatu yang lebih menarik lagi. Berarti wisatawan semakin pintar mencari informasi, saya katakan. Karena kan ada suatu pergerakan ketika membuat informasi, dibaca, kemudian pengambilan keputusan terakhir, wisatawan akan melakukan perjalanan wisatanya dan membeli produk-produk itu sendiri. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan wisatawan sekarang ini. Nah, domestik, wisatawan asing juga akan berbeda. Wisatawan asing belajar lebih, kemudian ingin membuktikan benar nggak sih informasi ini, benar enggak sih daya tarik yang ada di dunia maya digital ini. Nah, kita kan sering menghadapi, saya ingin ke suatu tempat, saya tidak sebut dia, X gitu. Kenapa? Ini loh, oh bagus tuh, bagus, ya oke. Airnya jernih, udaranya kayaknya sejuk gitu, pemandangannya bagus. Sampai di sana airnya tidak ada. Begitu ya. Kemudian lingkungannya panas kan begitu. Nah, sehingga ada beberapa kriteria ketika kita menggunakan digital, ini harus ada suatu catatan-catatan khusus. Umpamanya ternyata di situ hanya pada musim hujan saja pemandangan yang di video, kemudian diupload di ini hanya pada saat musim hujan, ya kan? Ya begitu. Atau kita lihat sunrise, jualan sunrise yang kita harus ada catatan, if you luck. Jika kamu beruntung, kalau tidak beruntung ya nggak dapat apa-apa mas. Iya kan? Apalagi berawan. Nah, berawan dan hujan. Nah, kecuali kita Tuhan ya. Atau mungkin nanti pindah profesi sebagai pawang hujan mungkin. Nah. Iya kan? Nah, jadi memang agak-agak berbeda. Kemudian karakteristiknya dengan digital hati-hati betul. Karena speknya itu harus dicantumkan. Kalau tidak itu akan mengcounter kita sebagai penjual. Nah, keinginan wisatawan itu dipengaruhi saat ini dengan hal-hal yang digital. Karena sangat familiar sekali. Mudah dibawa dimanapun dan semuanya menjadi tukang pijat kan gitu. Iya kan? Nah, pijat jempol kan ya. Tiduran ya mijet gitu kan ya. Nah, nggak bisa tidur nonton-nonton yang bagus-bagus kan gitu. Tetapi itu belum tentu itu betul, benar sesuai dengan kenyataan. Maka dengan metode digital ini kan ada beberapa etika yang digunakan. Salah satunya tidak boleh mengedit. Ya, tempel-tempel bagus tapi kenyataannya hanya itu akan mengonter kita sendiri. Kita sebagai penjual tidak akan pernah bisa, kita sebagai pelaku tidak bisa. Saya beli bakso ternyata baksonya nggak ada, yang diberikan adalah soto. Jadi itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti bohong, menipu. Akhirnya kita sendiri yang akan kena. Nah, ini hal-hal yang demikian harus dipahami. Nah, kemudian untuk desa-desa wisata budaya, itu kan memang desa wisata itu sebuah kawasan sebetulnya. Dan kawasan itu mempunyai ada homestay, ada restoran, ya ada destinasi, ada pemandu. Nah, inilah kekuatannya. Itu harus standar dalam membuat sebuah produk. Standarisasi produk itu harus ada. Ya, kita bawa tamu sering loh seperti itu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan karena editing dengan digital itu
hanya mengontrol kita sendiri. Ini hal yang sangat luar biasa, dan ini hal-hal yang dilarang untuk digunakan di dalam ilmu pemasaran kita, sehingga kita harus detail sekali membuat hal seperti itu. Nah, ini kemudian juga aksesibilitas, karena begini Mas, ketika kita tayangkan ke digital dunia maya itu on the spot, foto video jebret 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 kita tayangkan. Untuk menuju ke sini itu bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Konsumen, wisatawan menginginkan ke sini. Ini tidak bisa. Karena transportasi aksesibilitasnya nggak ada pertama. Ini nggak bisa karena ini pada musim. Nggak aja, ini di sini tertulis seperti ini. Gambarnya seperti video. Nah, ini hal yang harus kita pahami di bidang digital. Nah, tetapi untuk di Bantul ini kan sebetulnya punya kekuatan luar biasa di bidang budaya yang masih kuat, tradisional, unik, dan khas. Nah, inilah, tetapi itu harus ada suatu keterangan-keterangan yang rinci, speknya apa saja. Nah, tidak all segmen. Itu Mas. Masnya mungkin kalau senangnya datang berwisata kan selfie. Iya Pak, generasi muda. Nah, generasi. Guide menceritakan ceritanya tinggal pergi tuh Mas. Tinggal selfie tuh. Iya. Ah iya, itu loh contohnya. Nah, makanya kita harus tahu betul. Kita nembak pasar di mana seperti itu. Wah, cah nom-nom mangane oke gitu kan ya. Nek teko guide ngomong tinggal foto-fotonan, nek ra chattingan, foto langsung upload, foto upload. Nah, iya kan ya. Maka Pak Bayu tadi mengatakan harus ada beberapa, karena kalau blank spot itu adalah untuk percepatan, percepatan itu terkenal atau apa ya, pemasarannya itu agak berkurang. Kita manfaatkan saja wisatawan, tetapi juga marketer kita kan gitu ya. Sebetulnya kan Masnya itu berwisata, tapi kan juga marketer kita. Iya, karena selfie. Maka kita harus melakukan pelayanan yang baik. Nah, gitu Mas. Pak Rahmati sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan pengalaman juga ya Pak tadi ya. Kadang kita melihat sosial media itu begitu bagus apa yang ditampilkan, tapi ternyata aksesnya belum diketahui. Kemudian harus ada notes tertentu rekan-rekan bagi yang ingin membagikan ke sosial media. Apakah itu di cuaca cerah kita harus datang, apakah pada saat itu memang harus berawan sedikit atau cuacanya memang sejuknya itu di jam berapa begitu ya Pak Hari ya. Jadi mungkin khalayak umum bisa membaca dan real mereka merasa tidak tertipu. Kurang lebih seperti itu Pak Hari. Kemudian saya ingin bertanya kembali Pak, bagaimana Bapak ini selaku pemilik travel agent ya Pak. Kemarin kita menghadapi pandemi COVID yang begitu sangat membuat kita menghela nafas, tentunya di sektor pariwisata. Bagaimana Pak Hari mampu untuk bangkit selaku praktisi pariwisata untuk tetap mempromosikan, dan pada saat ini kita berjuang di masa endemi COVID, begitu Pak Hari? Ya, memang pada saat pandemi kemarin kita beralih profesi Mas. Kita sebagai penjual semangka dan penjual cabai. Glundang-glundung karo merebus mili Mas. Ya, seperti itu teman-teman semuanya sama. Hanya kita masukkan aset ya. Jadi dodolan mobil, dodolan yang lainnya untuk hidup sehari-hari kan gitu, karena pergerakan manusia tidak diperbolehkan. Itu yang pasti. Itu yang pasti. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik, ternyata kemarin tuh kargo atau contohnya aja teman-teman bisa hidup karena adanya aplikasi tentang makanan. Ya, jualan makanan dengan aplikasi. Oh, online makanan gitu ya Pak ya. Jualan pakaian dengan aplikasi. Manusia tidak ketemu, tetapi barangnya tetap berjalan. Tetap bisa transaksi. Nah, ya, ini Pak? ada sesuatu proses pembelajaran bagi kita di industri yang sangat luar biasa. Nantinya kita di pelaku-pelaku pariwisata di industri ini sudah mulai. Dengan ada virtual tour. Ya, hanya masakan di situ ada kipo gitu ya di Bandung. Oh, iya. Kita, wah ini namanya kipo rasanya gimana ya, pokoknya diangan-angan seperti ini gitu loh. Wes mantep nih. Ya kan. Nah, ini proses sebenarnya cuma menyiasati dengan beberapa hal yang kemarin. Nah, ketika sekarang ini setelah pandemi berubah ya,
Berarti ada perubahan perilaku wisatawan. Kita belajar lagi, Mas. Selangkah lebih maju Luar lagi. biasa Pak Ari, walaupun jadi kemarin sempat kita pandemi berjuang, walaupun sampai jual aset ya Pak ya, Iya. tapi tetap harus berjuang, Iya. dan kemudian menemukan jalan baru bahwa kita berjualan, kita bertransaksi, kemarin hanya via foto kita bagikan dan ternyata transaksi itu bisa tetap berlangsung. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini sudah sharing bersama dengan rekan-rekan narasumber dan juga tentunya peserta. Ini sudah tidak sabar, Pak Jati, Mas Rio, Pak Hari. Mereka sudah bertanya banyak sekali di chat box. Ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber kita. Dan tentunya hanya rekan-rekan yang pertanyaannya terpilih yang dapat saya sampaikan. Jadi tidak boleh berkecil hati ya. Tetap harus ikuti kegiatan ini dari segmen akhir nanti. Dan saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari namanya Mas Ardi. Ingin bertanya kepada Bapak Hari. Dalam beberapa destinasi wisata telah menyediakan tour guide, khususnya untuk wisatawan yang datang secara rombongan atau wisatawan dari luar negeri. Bagaimana skill yang perlu disiapkan oleh seorang tour guide, Pak Hari, sehingga seorang tour guide nantinya bisa memberikan kesan positif bagi wisatawan dan bisa memberikan kenyamanan dalam memandu di era pemasaran digital. Itu menurut Pak Hari bagaimana membuat tour guide yang bagus itu Pak? Membuat tour guide itu digawe ya. Dididik ya. Yang pasti yang pertama adalah product knowledge itu harus dikuasai. Ya, product knowledge itu harus dikuasai oleh pemandu wisata. Product knowledge-nya apa? Kalau itu berbasis budaya, mereka harus tahu tentang budaya itu sendiri. Ya, tentang budaya itu sendiri apa? Kalau umpamanya di Bantul itu, kekuatannya di mana sejarahnya? Tentang sejarah Kerajaan Mataram. Bagaimana Panembahan Senopati di Kota Gede, bagaimana dengan di Imogiri, nah itu harus dikuasai. Istilahnya yang tren sekarang storytelling. Tetapi sebetulnya seorang pemandu wisata itu storytelling itu ya memang itu yang keahliannya itu di storytelling itu. Produknya di storytelling itu. Maka untuk mengetahui produk knowledge lebih dahulu. Budaya. Kemudian alam juga kan demikian. Tentang alam itu. Alam nanti terbagi banyak sekali. Ada ekologi, ya ada flora, fauna, ya tentang sedimentasi tanah, kemudian tentang iklim, dan itu harus dikuasai. Maka penguasaan seorang pemandu wisata itu adalah seperti itu. Tidak hanya mengantarkan ke sana kemari, tetapi mereka menguasai tentang ilmu. Di situ kalau budaya ya kadernya harus kuat. Kemudian kalau bidang alam ya itu tentang semuanya harus dikuasai. Tidak hanya mengantar ke sana kemari, itu sudah bukan pemandu wisata. Gitu, saya kira gitu Mas. Yeah. Bagaimana seorang tour guide itu bisa memiliki product knowledge ya Pak ya, Yeah. tentunya. Dan kemampuan storytelling ini sebagai dasar sebenarnya Pak. Betul Bisa sekali. menceritakan bagaimana sejarah, bagaimana keindahan alamnya, ataupun bagaimana kebudayaan yang ada di situ. Seperti itu ya Mas Ardi ya, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana membuat tour guide yang berkesan untuk wisatawan. Terima kasih Mas Ardi. Dan beralih pada kesempatan kali ini ke Bapak Jati Bayu Broto. Pak Jati, ini ada pertanyaan dari Bagus Hardiansah dari Mojokerto Pak. Ini pertanyaannya Pak, luar biasa. Dalam mewujudkan peningkatan kunjungan desa wisata, tentu dibutuhkan kolaborasi yang baik dari pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat desanya. Lantas bagaimana strategi Dinas Pariwisata Bantul dalam menyatukan visi misi dan peningkatan kualitas SDM masyarakat desa, sehingga bisa tercipta kolaborasi yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah. Begitu Pak Jati. Ya, makasih. Jadi memang betul yang namanya desa wisata memang harus bisa bersinergi dengan semua pihak ya. Khususnya dengan tentu pemerintah desa setempat, stakeholder yang ada di masing-masing wilayah, bersinergi dengan desa-desa wisata yang lain, bersinergi dengan para pelaku wisata yang lain, termasuk timnya Pak Hari ini. Jadi memang semuanya harus bisa bersinergi. Nah, kami di dalam rangka mensinergikan desa-desa wisata yang ada, maka kita membentuk forum-forum. Kami ada atau membentuk ada forum Pok Darwis.
kami juga ada kegiatan kaitannya dengan forum desa wisata. Kita kumpulkan pengurus-pengurus desa wisata. Kami juga ada forum homestay. Ini kita ada forum-forum semacam itu, kita ketemu, kumpul, kita berdiskusi, bertukar pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk Pok Darwis, untuk desa wisata, itu memang kita mewajibkan yang pertama, pengurus-pengurus pengelola desa wisata itu yang pertama harus dibuat SK oleh Pak Lurah setempat. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, karena apapun yang namanya lurah ini merupakan ya penguasa kewilayahan, tidak bisa desa wisata tidak bersinergi dengan kelurahan yang ada. Itu salah satu cara kami untuk bisa mensinergikan desa wisata dengan stakeholder yang ada. Dan lurah kita minta juga untuk menjadi salah satu unsur pembina di masing-masing Pok Darwis maupun desa-desa wisata yang ada. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian juga desa-desa wisata ini kita buat ada tingkatannya ya. Ini terus kita evaluasi, kemudian juga kita berikan pendampingan dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan SDM para pengelola desa wisata ini kita selalu untuk berkomunikasi kita berikan pendampingan. Demikian Mas Restu ya. Luar biasa Pak Jati, jadi memang harus ada komunikasi. Seperti tadi sudah dibentuk, di Bantul sendiri ada forum komunikasi, kemudian ada pertemuan dan juga diskusi. Kemudian bagaimana pemerintah itu bisa masuk dan berkolaborasi juga dengan perangkat desa ya Pak Jati ya. Tadi ada Pak Lurah dan juga perangkatnya yang tentunya diikut sertakan dalam kegiatan kepariwisataan. Dan ini merupakan hal yang positif karena memang semuanya harus berkolaborasi dan bekerja sama. Begitu ya, pertanyaan dari Mojokerto tadi luar biasa. Saya juga apresiasi Pak dari Mojokerto nyimak langsung kegiatan yang ada di Bantul ini luar biasa. Oke, kita beralih ke Bapak Yanuar atau Mas Rio kali ini ya. Mas ini yang bertanya juga akademisi juga nih Mas. Saya Rahmat Wardani dari Universitas Muhammadiyah. Ini nggak disebutkan Muhammadiyah mana tadi ya. Banyak. Siang, Bapak Rio, strategi pemasaran digital punya pengaruh yang sangat besar dalam mendongkrak kunjungan ke desa wisata. Namun salah satu kendalanya ialah belum meratanya kecakapan digital antar pelaku pariwisata. Hal ini bisa bermacam-macam mulai dari kesulitan belajar ataupun karena faktor jaringan internet. Menurut Bapak Rio, apakah perlu diadakan semacam pelatihan digital bagi pelaku wisata atau cukup mempelajarinya secara otodidak melalui YouTube ataupun pelatihan yang ada? Ya. Monggo, Mas Rio. Ya, sebenarnya kalau dibilang ada kelas untuk cakap digital dan segala macam, pastinya dari pemerintah sudah ada. Tadi Pak Jati juga udah bilang programnya untuk bekerja sama dengan SDM yang ada di tempat wisata itu dan segala macam, itu sudah pasti ada gitu. Tetapi balik lagi ke SDM di tempat wisatanya, apakah dia ingin maju apa tidak gitu. Tetapi mesti ada satu atau dua masyarakat di sana yang yang ingin berinteraksi lebih lagi gitu, lebih ngasih atensinya kepada di tempat wisata tersebut gitu. Karena memang kebanyakan kalau saya lihat bukan di Jogja saja, ada beberapa, saya juga punya penelitian di daerah yang lain, itu memang SDM sendiri yang menjadi masalahnya begitu. Jadi balik lagi apakah masyarakat tersebut ingin desanya maju apa tidak gitu. Sebenarnya tidak mesti tunggu pemerintah datang sih sebenarnya. Balik lagi ke masyarakatnya, masyarakatnya tinggal untuk saat ini kan apa-apa bisa dipelajari di YouTube gitu. Kita nggak bisa buat website, kita bisa lihat YouTube, kita jadi bisa. Itu udah sudah hal yang biasa untuk saat ini gitu. Jadi banyak banget tutorial dan segala macam yang bisa membuat kita yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Apalagi media sosial semuanya udah user friendly, gampang digunakan, Instagram, TikTok, YouTube dan segala macam itu tinggal dimaksimalkan saja gitu. Kalau kita lihat
kita bisa lihat di ini gunung apa Ngelanggeran itu. Itu adalah salah satu sistem menurut saya yang bagus banget gitu. Karena dia memiliki aplikasi yang satu pintu. Jadi kita mau masuk di sana semuanya udah tersistem dan segala macam. Jadi itu sangat bagus banget gitu. Jadi makanya itu salah satu kalau mau desa wisata yang lain ingin contohlah sistem yang di Ngelanggeran itu. Nah, itu salah satu bukti toh desa wisata itu bisa dikawinkan dengan digital kok, seperti itu. Luar biasa. Jadi tergantung dari kemauan masyarakatnya. Betul. Ya Mas Rio ya. Bagaimana kita tidak perlu menunggu pemerintah dulu untuk bergerak, tapi sebenarnya dari kemauan masyarakat itu sendiri, apakah kita mau upgrade diri atau kita mau menunggu saja dan tertinggal, seperti itu ya. Dan tadi juga sudah disiapkan sama Mas Rio bahwa akan ada akademisi dari Stipram yang akan diterjunkan ke desa wisata yang nantinya mungkin bisa membantu ya Mas Rio ya, bagaimana mengupgrade dan juga memberdayakan masyarakat, menambah skill tentunya dalam ilmu digital. Luar biasa ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ini sebenarnya masih banyak Pak pertanyaannya yang dilontarkan teman-teman, tapi hanya yang terpilih saja yang mendapat kesempatan itu. Makanya teman-teman silahkan boleh masih bertanya pada kesempatan kali ini, boleh silahkan kasih pertanyaan yang sangat menarik, sangat berbobot, dan tentunya akan dipilih oleh rekan-rekan panitia. Dan kembali pada kesempatan kali ini ada pertanyaan ini untuk Pak Jati. Luar biasa Pak atensinya untuk Pak Jati. Ini dari Aisyah. Bagaimana ataupun apa syarat untuk menjadi desa wisata Bapak? Dan apakah tiap desa itu bisa menjadi desa wisata? Dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat desa wisata agar bisa memiliki rasa untuk memiliki desa wisatanya sendiri dan melayani wisatawan sehingga wisatawan merasa nyaman? Ya, terima kasih. Jadi syarat untuk menjadi desa wisata. Satu, yang pertama, pengertian desa wisata itu bukan skopnya desa ya. Barangkali satu pedukuhan pun ketika mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan menjadi desa wisata itu bisa nanti menjadi desa wisata. Yang pertama tentu harus punya potensi ya. Dan saya kira hampir semua wilayah itu sebetulnya mempunyai potensi. Hanya mereka atau warga masyarakatnya menyadari atau tidak potensi itu. Ya. Jadi yang pertama harus punya potensi. Potensi itu tidak harus berupa alam yang indah dan lain sebagainya, tidak. Yang namanya budaya masyarakat itu bisa menjadi potensi wisata. Di satu wilayah pedukuhan, di sana kebetulan banyak yang menjadi penjual jamu gendong, itu pun bisa menjadi desa wisata yang sukses seperti yang ada di Bantul juga. Jadi yang pertama tentu harus ada potensi, dan potensi ini bisa kita gali bersama nanti. Yang kedua tentu harus ada tokoh-tokoh penggerak, kemudian disepakati monggo nanti masyarakat yang ada. Nah, setelah masyarakat mensepakati, menginginkan wilayahnya menjadi desa wisata, maka monggo nanti bisa mulai dibentuk pengurus desa wisata. Nanti bisa kalau ini ada di Bantul koordinasi konsultasi dengan kami di Dinas Pariwisata, kami siap untuk nanti melakukan pendampingan. Jadi nanti dibentuk pengurus, diawali dengan nanti di SK-kan lurah setempat. Kemudian aktivitasnya apa? Nanti kita siap untuk melakukan pendampingan. Baik cara-cara pengelolaannya, kemudian menggali potensi-potensi yang ada. Nah, sampai nanti kita bisa membantu sampai ke pemasarannya. Jadi yang pertama ada potensi itu bisa kita gali, tapi yang kedua semangat kesepakatan masyarakat ini yang paling menentukan itu, dan harus ada tokohnya memang, tokoh yang bisa menggerakkan. Saya kira syarat dasarnya hanya itu saja, nanti kita siap melakukan pendampingan. Siap Pak Ya. Jati.
Ya tadi ya rekan-rekan dari peserta bahwa untuk syarat mengajukan desa wisata itu harus memiliki potensi. Yang pertama, potensi ini bukan hanya tentang keindahan alam ya Pak, tapi bagaimana aktivitas masyarakat itu dilakukan. Bahkan tadi dicontohkan bahwa ketika masyarakat itu memiliki kesibukan membuat jamu tradisional. Ya. Di Banten sendiri ada ya Pak, Desa Kiringan. Ada, ya, Itu Kiringan. Pusatnya, sentranya dari jamu tradisional seperti itu ya Pak. Jadi potensi apa yang dimiliki dari desa tersebut, baik dari kebudayaannya, keindahan alamnya juga boleh, ataupun dari kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian memang harus ada tokoh penggerak ataupun pengurusnya, dan tentunya Dinas Pariwisata siap untuk menerima konsultasi dan siap untuk mendampingi. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya ya Pak betul, Jati ya. Ya, kita tunggu. Konsultasikan ke dinas, maka dinas pun akan mendampingi dengan senang hati. Luar biasa Pak Jati, terima kasih. Mungkin banyak endemi ataupun embrio Pak, embrio-embrio desa wisata yang mungkin teman-teman di sini masih ragu nih untuk mengajukannya seperti apa. Nah itu teman-teman peserta bisa mencatat itu tadi ya. Luar biasa. Dan ini saya ingin bertanya ke 3 narasumber untuk kesempatan kali ini Pak. Ya. Marak pada kesempatan kali ini tadi juga disebutkan Mas Rio bahwa ada TikTok yang memang itu tinggi sekali views-nya Pak, ataupun untuk mudah viralnya pada kesempatan kali ini itu didukung platform digital sangat bisa. Tapi memang ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Menurut ketiga narasumber yang hadir di sini, bagaimana digital tourism itu efektifnya seperti apa? Apakah menggunakan website ataupun menggunakan sosial media tertentu seperti Instagram, TikTok, ataupun story WhatsApp mungkin. Kalau dari Mas Rio sendiri seperti apa Mas untuk pemasarannya sendiri? Kalau sudut pandang saya sih mesti dipakai semua ya. Dipakai gitu. semua. Jadi ya? iya gitu. Jadi yang pertama aplikasi harus mesti memiliki aplikasi. Kenapa? Apa bedanya aplikasi dengan website? Oh beda banget gitu. Dari usernya udah beda, interface-nya udah beda, dan segala macam udah beda. Jadi ketika kita memiliki website dan ketika memiliki aplikasi itu sudah memiliki 2 segmen yang berbeda. Jadi ada baiknya semakin banyak yang kita gunakan, semakin banyak segmen yang kita tampung gitu. Jadi menggunakan aplikasi, menggunakan website, media sosial jangan ditanya, mesti pakai semuanya gitu. Jadi itu memiliki segmen masing-masing gitu. Jadi kalau buat saya sih sebaiknya dimanfaatkan semua dan digunakan semua. Dan tentunya jangan dibuat aja gitu, tapi dibiarin aja gitu. Kan kebanyakan kita taunya kayak gitu kan. Yang penting punya. Oh itu malahan salah gitu. Jadi justru dengan adanya seperti itu, misalnya ada website tempat wisata A gitu. Dia punya tempat wisata, punya website, tetapi tidak di-handle. Itu justru malah membuat membuat miskomunikasi misinformasi antara wisatawan yang ingin datang dengan yang desa wisata tersebut gitu. Misalnya desa wisata tersebut ngasih info, misalnya ada pementasan A, B, C dan segala macam dengan jam yang sama, tetapi itu tidak diupdate. Nah itu sangat membuat misinfo di sana. Jadi ada baiknya digunakan semua dan di handle sesuai dengan kebutuhan. Luar biasa dari Mas Rio tadi, melalui aplikasi dan semua sosial media ya Mas Rio ya, karena memang segmen setiap sosial media itu berbeda-beda. Mungkin di TikTok untuk generasi muda, mungkin di story WA itu untuk ibu-ibu mungkin, ataupun di Twitter untuk yang mudah viral seperti itu ya Mas Rio ya. Jadi harus dimanfaatkan semuanya. Dan untuk aplikasi ini bukan hanya membuat, tapi bagaimana maintenance-nya, bagaimana memanfaatkan setelah ada aplikasi ini. Luar biasa Mas Rio. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Hari terlebih dahulu Pak. Pak Hari kan selaku praktisi nih Pak ini dalam mempromosikan travel agent tentunya. Bagaimana travel Pak Hari itu tetap bisa eksis di tengah gempuran banyak travel juga nih yang lain nih. Pak Hari seperti apa? Terima kasih Mas. Karena kami langsung bergerak di bidang industri ya, sehingga kami harus mempunyai sebuah produk-produk unggulan. Salah satu produknya itu disebut dengan diversifikasi produk. Nah, sehingga untuk menjual sebuah produk yang khas, unik, dan itu memang milik kita sendiri, produk itu kita harus meng-create yang sesuai dengan segmentasi pasar. Nah, kemudian dari segmentasi pasar itu akan ketemu dengan media yang akan kita gunakan agar pasar sesuai.
Tadi dikatakan kan medsos itu punya beberapa segmen sebetulnya. Tidak satu produk bisa responnya, viewernya atau followernya itu banyak, tetapi itu akan ikut di situ. Nah ini sehingga pemilihan jenis media digital itu harus kita pahami karakteristiknya terlebih dahulu. Kemudian produk-produk apa yang akan kita jual itu harus kita pahami lebih dahulu. Ini untuk membuat efektivitas media dalam pemasaran. Nah, itu yang utama. Kemudian yang ketiga tentang tren. Tren itu tidak hanya medianya saja, tetapi produk yang diinginkan saat itu apa. Maka kita harus bisa menyediakan. Produk tentang kesehatan, ya berarti kita harus buat produk kesehatan. Produk tentang masalah sport, tourism, bersepeda, ya maka kita buat produk-produk yang seperti itu. Sehingga ini akan keinginan pasar apa akan kita jawab dengan produk-produk. Maka industri harus selalu siap, harus selalu belajar, dan pergerakannya cepat kalau di industri pariwisata. Seperti itu, Mas. Kita harus bisa menentukan dari segmentasi pasar apa yang ingin dicapai ya Pak Hari ya. Dan kemudian mengikut tren, apa sih pada saat ini yang sedang naik, apa sih yang sedang viral. Jadi tentunya wisatawan pun bisa up to date ya Pak Hari ya, mengikuti dari penawaran yang dilakukan. Luar biasa, terima kasih Pak Hari. Nah sekarang saya ingin beralih ke Pak Jati kembali. Pak Jati, kemudian kalau dari Dinpar sendiri Pak, itu secara yang paling efektif menurut Pak Jati itu apakah melalui website atau melalui sosial media? Kemarin juga belum lama ini mengadakan Amazing Race Kota Gede ya Pak ya. Itu saya langsung lihat videonya di Reels Pak, itu views-nya langsung banyak. Nah menurut Pak Jati seperti apa deh? Betul, jadi kami juga sepakat bahwa semua aplikasi di medsos ini punya segmen sendiri-sendiri, dan semua harus kita openi, artinya semua harus kita ikuti, ya, semua harus kita ikuti. Hanya memang kami juga sepakat tadi disampaikan Pak Hari, teman-teman tim kreasi kita selalu kita link, kita wanti-wanti ya. Silahkan membuat konten-konten yang bagus, menampilkan hal-hal yang baik, tentu yang menarik, tetapi tetap kami selalu mengingatkan agar apa yang disampaikan tetap harus informasinya ya informasi yang ada, jangan sampai kemudian yang dibuat-buat menarik, dibuat-buat baik, sementara kondisi kenyataannya tidak sesuai. Karena kalau seperti itu yang terjadi, maka ini justru akan bisa menjadi bumerang bagi kita. Ketika apa yang kita sampaikan di media digital, kemudian para wisatawan datang kok ternyata kondisinya berbeda, maka ini juga bisa saja kemudian diunggah mereka bahwa ini tidak sesuai, dan sekali lagi ini akan menjadi bumerang bagi kita. Sehingga betul-betul kita wanti-wanti tim kita tampilkan yang baik, tetapi tetap informasi sesuai yang ada. Dan kami juga mengingatkan pada teman-teman pengelola desa wisata bahwa pemasaran ini bukan segalanya, yang menentukan itu bukan hanya di pemasarannya, tetapi pengelolaan desa wisata itulah yang penting, yang membuat dicari itu ya kondisi kenyataannya. Dan bagaimana desa-desa wisata bisa menghadirkan suasana baru, suasana yang berbeda. Karena pada dasarnya wisatawan itu akan datang, akan membeli suasana yang berbeda. Kalau hanya keindahan alam mungkin banyak juga alam-alam lain yang indah, tetapi bagaimana ada suasana kebatinan yang berbeda, mungkin dari pelayanan yang berbeda, ada sesuatu yang unik sehingga para wisatawan bisa datang merasakan kenyamanan, ketentraman, mendapatkan kesan, itu yang akan membuat desa wisata itu akan ke depan ramai dikunjungi. Dan kemarin juga baru kemarin ini selesai ya Pak Hari, kita melakukan juga promo wisata dengan melibatkan teman-teman pelaku. Ini juga saya kira masih penting ya, penting kita bekerja sama dengan para pelaku wisata, dengan Asita dan lain sebagainya. Kita kemarin menghadirkan dari 40 buyer dari berbagai kota
yang ada di Jawa ini kemarin kita ajak dalam satu kegiatan Kota Gede Amazing Race ini kita para buyer kita ajak, kita kenalkan dengan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul yang kita awali kemarin dari Kota Gede, kemudian juga di Imogiri, juga di Parangtritis, dan lain-lain. Jadi buyer-buyer ini kita kenalkan dan juga di dalam kegiatannya juga mereka kita minta untuk mengunggah di medsos juga. Jadi artinya meskipun kita masih melakukan pemasaran secara konvensional, tetapi juga kita tidak bisa lagi melepaskan dengan digital ini. Nah, akhirnya juga teman-teman kita minta untuk mengunggah di medsos yang ada. Luar biasa, terima kasih Pak Jati Bayu Broto yang sudah memberikan jawabannya pada kesempatan kali ini ya. Tadi memang memaksimalkan semua sosial media yang ada ya Pak ya. Dan bagaimana tetap menjalin hubungan yang baik kepada pelaku-pelaku wisata. Dan tentunya SDM wisata itu juga harus ditingkatkan ya Pak Jati ya. Karena kalaupun ada wisatawan yang datang, mungkin mereka tidak hanya membeli keindahannya, tapi mereka juga ingin tahu bagaimana pelayanannya, bagaimana suasana yang ada di situ, sehingga seluruh komponen pariwisata ini harus di-upgrade. Begitu ya rekan-rekan peserta berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan kembali akan saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa akan ada undian door prize dari Artugo yang akan diumumkan di akhir periode talk show Bincang Istimewa Siap Action Series ini. Dan untuk mendapatkan yang berhasil mendapatkan nanti akan mendapatkan peralatan elektronik yang menarik dengan cara mengisi link registrasi dan juga absensi. Jadi pastikan rekan-rekan tidak lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan panitia. Dan juga teman-teman partisipan ini harus aktif ya, karena pemilihan itu berdasarkan dari keaktifan teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa nanti akan ada hadiah berupa e-wallet Rp50.000 kepada rekan-rekan yang beruntung, dan nanti akan ada peralatan elektronik kepada rekan-rekan yang berhasil mengikuti sampai akhir series kesempatan kali ini. Luar biasa. Kemudian Bapak ada pertanyaan lagi, ini berkaitan dengan anak muda. Sekarang saya mau ke Mas Rio dulu nih. Jadi sekarang itu banyak influencer muda wisata Mas Rio. Kemudian mereka mengembangkan istilahnya hidden gems ataupun tempat wisata yang tersembunyi Pak Jati dan Pak Hari. Jadi mereka ini memperkenalkan, mempromosikan wisata-wisata yang tersembunyi. Nah, tapi ketika wisata itu rame, nah itu malah kebanyakan dan mereka itu tidak suka Mas Rio. Jadi pengennya membeli suasana yang tenang, membeli suasana yang sunyi. Nah, itu menurut Mas Rio seperti apa? Ada influencer wisata seperti itu? Ya, balik lagi, sebenarnya betul katanya Pak Jati, tempat wisata itu ada baiknya dia mesti siap dulu gitu. Siap tuh dalam artian banyak ya. Tadi sudah dipaparkan juga sama Pak Jati. Sebenarnya untuk masalah influencer wisata itu sah-sah aja sih buat saya gitu. Toh nantinya keinginannya juga tempat wisata itu kan akan ramai juga gitu. Jadi tujuannya juga memang dia mengupload hal tersebut di media sosial, ya tujuannya supaya dilihat kan. Nah setelah dilihat tentunya banyak yang ingin juga ke sana dan segala macam, itu sudah menjadi resiko bermain media sosial sih kalau buat saya gitu. Jadi sah-sah aja sih, tidak ada permasalahan yang kayak gimana, akan tetapi mesti dipahami bahwa mesti dikasih tahu detail gitu. Jadi di captionnya apa dan segala macam, kasih tahu perjalanannya, terus kemudian di sana fasilitasnya bagaimana dan segala macam, itu mesti dikasih tahu juga ke viewsnya, followersnya dia kayak gitu. Jadi bagus juga sih sebenarnya untuk menaikkan awareness di desa wisata tersebut begitu. Jadi nggak masalah ya Mas Rio? Nggak masalah sih kalau buat saya. Terbantu ya dengan malah terbantu. ini ya. Asalkan balik lagi tadi, yang penting tempatnya itu sudah oke, dan walaupun misalnya tidak proper untuk didatangi, ya diinfokan saja begitu. Yang penting infonya jelas. Yang penting jelas, jujur, dan apa yang disampaikan itu tidak menipu ya, Mas Rio ya. Jadi bukan menipu sih. Jadi kan sebenarnya bermain media sosial tuh bahayanya tuh ada ulasan dan segala macam gitu. Jadi kan
misalnya Mas datang ke Gumuk belum tentu reviewnya sama kayak saya gitu. Jadi Mas datang kapan, saya datang kapan, itu fotonya pasti beda. Nah, hal-hal yang tersebut yang mesti kenapa si desa wisata itu mesti punya manage media sosial untuk menjelaskan hal-hal yang misalnya misinformasi tadi begitu. Jadi pastikan teman-teman juga riset dulu nih sebelum memastikan mau datang Betul. ke destinasi wisata, riset dulu cuacanya seperti apa, Iya. mau datang jam berapa. Jadi nanti istilahnya tidak kecelek ya Pak ya. Istilahnya teman-teman itu bisa pas sesuai dengan momen apa yang diinginkan. Luar biasa, terima kasih Mas Rio. Kemudian saya ke Pak Hari dulu, biar Pak Jati istirahat ya Pak ya. Ke Pak Hari. Pak Hari, ini bagaimana menanggapi dengan adanya influencer muda Pak berkaitan dengan sektor wisata? Apakah mungkin nanti akan digait untuk mempromosikan travel agent atau mungkin membuat suatu event wisata? Kalau menurut Pak Hari seperti apa? Untuk influencer itu sebenarnya sampai saat sekarang pun kita sangat butuhkan. Karena untuk mengangkat sebuah destinasi atau potensi atau wisata yang tersembunyi, itu dari influencer itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan minat kunjungan. Nah, tetapi di sini perlu dicatat bahwa wisata itu ada beberapa karakteristik. Kalau di situ diangkat oleh influencer dan itu sebagai misalnya dark tourism gitu ya, wisata kesurupan gitu, wah asik dah itu. Atau wisata ikut jadilan tapi melu kesurupan terus dipecuti gitu kan ya. Nah, itu mungkin juga bisa. Influencer bisa seperti itu karena memang di situ kan influencer ini kan kayak apa ya? Kayak profesi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mengangkat sebuah hal yang tersembunyi untuk diangkat, dipublikasikan. Nah, ini kan sangat luar biasa. Contohnya di Bantul ada gurah, pengobatan gurah. Itu kan di Indonesia cuma ada satu di Bantul, mungkin di dunia itu cuma ada satu gurah. Nah, tetapi di sini dulu terkenal, sekarang sudah tidak begitu terkenal, tetapi produknya itu sangat luar biasa. Ada teh gurah, ada minuman gurah, sampai gurah secara tradisional. Nah, ini kita perkenalkan kembali influencer itu bisa, ini loh seperti ini kemanfaatnya. Nah, sekarang hard tourism kan naik lagi. Nah, ini bisa. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh industri. Tidak hanya pariwisata, tapi semuanya. Ya, influencer sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini tentunya peran generasi muda bagaimana bisa menjadi influencer Iya, wisata betul. ya Pak ya. Bagaimana Iya, rekan-rekan iya. bisa mempromosikan wisata melalui sosial media rekan-rekan masing-masing. Kalian foto tempat wisata, buat narasi sebagus mungkin, kasih keterangan seril mungkin, bahkan di waktu jam berapa datangnya, cuacanya seperti apa. Jadi itu tentunya akan menambah minat bagi mereka yang menyaksikan untuk datang ke destinasi tersebut. Jadi ini peran generasi muda nih. Kalian yang peserta yang masih muda-muda, jangan malas untuk buat foto di tempat wisata ya, terus dibuktikan. Nah, sekarang ke Pak Jati nih Pak. Nah, ini bagaimana, apakah Dinas Pariwisata ini memerlukan influencer muda ini untuk memperkenalkan wisata khususnya yang ada di Bantul Pak? Jadi yang pertama terima kasih, dan kita akui bahwa ada beberapa destinasi wisata yang kemudian banyak dikunjungi itu bukan karena kami yang memasarkan, tetapi juga bahkan diawali dari influencer itu tadi ya. Dan oleh karena itu dinas juga berupaya untuk bisa menghadirkan, membentuk influencer yang ada itu. Salah satunya kita dengan membuat event lomba foto wisata. Ini yang akan kita gelar tahun ini juga di bulan Juli atau Agustus nanti akan kita lakukan. Kita buka lomba foto untuk bisa mengunggah destinasi-destinasi wisata yang ada di Bantul. Kemudian hasil dari foto-foto itu akan kita pamerkan
juga ada lomba-lomba pembuatan video dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita butuh untuk menghadirkan influencer yang ada itu untuk membantu kami di pemasaran. Ya. Luar biasa ya Pak Jati, Ya. sangat terbantu dan Dinpar pun memberikan ruang ya bagaimana para influencer ini bisa berkumpul berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Banten. Luar biasa ketika narasumber kita pada kesempatan kali ini sudah memberikan yang terbaik, dan tentunya rekan-rekan peserta itulah tadi apa yang sudah disampaikan ketiga pemateri kita pada kesempatan kali ini. Ya, karena informasi yang diberikan sangat penting dan tentunya sangat berguna untuk kemajuan pariwisata kita. Dan ini mungkin rekan-rekan juga menunggu nih siapa pemenang dari partisipan yang sudah memberikan pertanyaan kali ini. Nah, tapi untuk itu rekan-rekan jangan lupa dan wajib ya untuk memfollow Instagram dari DPD Putri DIY, Bina Berkarya, Si Berkreasi, dan Kita Tama. Pastikan teman-teman sudah follow, sudah mengikuti dari akun tersebut. Sudah tidak sabar untuk mengetahui siapakah pemenangnya? Sudah nggak sabar ya teman-teman ya? Para narasumber tidak sabar? Narasumber nanti hadiahnya beda ya nanti Pak di akhir ya. Luar biasa. Akan saya umumkan ketiga pemenang yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beruntung mendapatkan reward dari kegiatan ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Ardi. Yang kedua, Bagus Hardiansyah. Luar biasa. Dan yang ketiga, Aisyah. Itu tadi merupakan ketiga pemenang kita di Mas seri Bagus kali yang ini. dari yang tadi ya. Mas Bagus Hardiansyah ini dari Mojokerto tadi Pak. Mojokerto. Luar biasa Mas Bagus, selamat jauh-jauh Anda dapat reward di sini ya. Alhamdulillah luar biasa, selamat untuk ketiga pemenang. Anda berhasil mendapatkan e-wallet 50.000 dan untuk kelanjutannya nanti silakan untuk bisa menghubungi panitia. Begitu ya. Harus Dan diambil langsung 50.000 dari Mojokerto. ditagih ya Pak nanti ya Pak ya. Luar biasa. Dan itulah rekan-rekan tadi pemaparan yang luar biasa berkaitan dengan info pariwisata yang sudah sampaikan ketiga narasumber kita yang sangat saling melengkapi kali ini. Dan tentunya akan saya berikan closing statement Bapak, bagaimana pesan-pesan dari ketiga narasumber ini di akhir ini ingin memberikan closing statement. Seperti apa? Yang pertama akan saya beri kesempatan kepada Bapak Hari terlebih dahulu. Rambung ya. Oke, untuk pelaku industri pariwisata, pengusaha-pengusaha pariwisata ataupun desa wisata, wajib sekarang itu belajar tentang digital. Apakah dengan medsos, apakah dengan web, atau apapun medianya yang digunakan. Karena sekarang masyarakat Indonesia terutama itu sangat familiar dengan handphone. Maka kalau menggunakan handphone tidak hanya untuk chatting tetapi smartphone for smart people. Jadi handphone digunakan tidak hanya berkomunikasi tapi juga digunakan untuk berusaha. Jadi mulai sekarang wajib familiar sekali harus belajar tentang metode teknik menggunakan handphone digunakan untuk usaha, terutama di desa wisata. Ya, berita dan konten promosi sangat berbeda sekali. Kalau berita sekali sudah selesai, tetapi namanya konten atau untuk promosi, satu video, satu gambar itu bisa digunakan di tayangan lebih dari 100 kali. Contohnya di media-media elektronik sudah ada promosi-promosi videonya seperti itu saja, tetapi itu akan mengingat konsumen tentang produk-produk kita. Ya, saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, luar biasa. Smartphone itu untuk smart people ya Pak ya. Luar biasa, silahkan selanjutnya Bapak Jati Bayu Broto. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi telah kami sampaikan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi informasi ini akan selalu berubah, terus berubah dengan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Dan oleh karena itu
maka mari kita ikuti, dan kalau kita tidak bisa mengikuti kemajuan IT ini, maka kita akan terlindas. Dan kalau kita bisa mengikuti dan hanya mengikuti, maka kita akan ketinggalan. Nah, maka kami berharap monggo kita kalau bisa menjemput perubahan perkembangan itu. Kira-kira ke depan mau berubah seperti apa, kita harus bisa menyongsong. Sehingga kita tidak terlambat, atau dengan kata lain kita harus bisa berinovasi untuk mendahului dari perubahan itu sendiri. Dan dari teman-teman desa wisata silahkan terus untuk berdiskusi, berpikir, mengembangkan, membuat suasana baru, suasana berbeda, yang berbeda dengan hal lain. Kalau hanya kita ikut-ikutan, maka tentu kita tidak akan bisa sukses. Tapi silahkan semuanya berkreasi, membangun suasana wisata yang baru di desa wisata masing-masing. Semuanya punya potensi. Terima kasih. Luar biasa Pak Jati, terima kasih bahwa kita harus berubah, dan kalau bisa kita yang menjemput perubahan itu ya Pak Jati, ya luar biasa. Selanjutnya akan kita dengarkan closing statement dari Mas Rio. Monggo Mas Rio. Kalau saya sih cuman satu kata aja ya, adaptif gitu dalam segala hal gitu. Baik dari teknologi informasi, baik itu dari teknologi apapun, kita mesti adaptif gitu, adaptasi dengan apa yang lagi ramai untuk saat ini, begitu. Jadi ketika sosial media TikTok ramai, ya udah kita mesti mengikuti hal tersebut. Misalnya kita Twitter misalnya balik lagi ramai, ya udah kita mesti ikuti. Jadi tidak boleh kita kayak acuh tak acuh, misalnya TikTok, ngapain main di TikTok, itu mainannya anak alay dan segala macam ya. Memang ada yang seperti itu, tapi jangan kita ambil yang seperti itu gitu. Makanya kalau kalian sekolah di kampus saya di Stipram, semua dia, kamu biasanya kita tugasnya dan segala macam itu biasanya banyak membuat video tentang pariwisata dan diupload di media sosial. Tapi untuk sekarang ini biasanya kita main di TikTok gitu. Jadi banyak mahasiswa yang mengupload tugas di sana. Jadi satu kata lagi tadi itu yang adaptif, begitu aja. Luar biasa Mas Rio, terima kasih. Adaptif, kita harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang ada ya Mas, baik secara teknologi, secara digital maupun hal yang lainnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak Jati, terima kasih Mas Rio, terima kasih Pak Hari yang sudah memberikan ilmunya, berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan partisipasinya, peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir sesi ini. Dan teman-teman, kami tunggu untuk berpartisipasi kembali dalam Bincang Istimewa Siap Action di seri selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya Estu Kakung dan seluruh kerabat yang bekerja mohon undur diri. Akhir kata, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, sehat-sehat semuanya. Terima kasih ya, Mas Makasih Rio. banyak ya Pak. Mari. Diam-diam udah kukirim Algojo ke sana untuk ngukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Panik nggak? Hah? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital.
mata, bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi, masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa